Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan pelayaran yang sebelumnya sudah ada di dalam versus perkapalan ya. Yang waktu itu video saya yang cukup viral dengan views yang sampai 5 ribuan ya. Saya nggak menduga bisa sebanyak itu, tapi waktu itu memang saham perkapalan lagi booming karena pendapatan mereka itu berlipat ganda, apalagi SMDL yang valuasinya itu murah banget. Sampai sekarang juga masih masuk ke dalam watchlist premium saya. Kali ini kita akan membahas salah satu perusahaannya yang di request oleh teman-teman kita ya, juga menjadi saingan daripada SMDR, meskipun levelnya juga mungkin jauh lebih berbeda ya, karena SMDR juga bisa dibilang puncak dalam posisi versus dalam perkapalan. Kita akan membahas pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dengan kode emiten NELY atau kita panggil aja Nelly ya. Dari sejarahnya terlebih dahulu. Ya, adalah perseroan yang bergerak dalam bidang jasa dan konsultasi pelayaran. Tentu saja menyediakan jasa pelayaran yang terintegrasi. Perseroan mempunyai anak perseroan yaitu PT Permata Barito Shipyard and Engineering yang bergerak dalam jasa perakitan dan perbaikan kapal ya. Jadi bukan hanya berusaha di bidang kapal, mereka juga ada anak perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan kapal. Jadi udah paket lengkap. Sebagai salah satu jasa pelayanan tertua di Indonesia, didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 77 yang berkedudukan di Jakarta. Lalu pada tahun 89 memperluas bidang usahanya dengan menyediakan jasa angkutan laut ya, menjadi agen penantara dan mencari muatan, penyewaan kapal, jasa penunjang angkutan laut lainnya ya, dan juga melengkapi kegiatan usahanya dengan menyediakan jasa perakitan dan perbaikan kapal yang tadi kita sebutkan. Yang penyertaan sahamnya dilakukan sejak tahun 98 ya. Kegiatan usahanya ada dua, yakni jasa pelayaran, lalu ada jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal ya. Ini visi misi mereka. Dan ini ada manajemen mereka. Lalu selanjutnya kita lihat bisnis mereka ya, yang bergerak di bidang tadi disebutkan pelayaran dan juga pemeliharaan kapal. Yang pertama ada kapal tunda dan tongkang ya. Perbedaannya apa? Kapal tunda itu adalah kapal yang dipakai untuk menuntun kapal tongkang ya. Ya, jadi bisa dibilang kapal tunda itu yang kecil, yang biasanya buat dorong kapal tongkang yang besar untuk menampung komoditas. Lalu ada armadanya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kapal tongkang itu ukurannya besar banget, 130 sampai 200 feet. Dan ini ada kapal lainnya yang bisa kita lihat, kapal kontainer ya. Bentuknya sedikit mirip, cuman ada sedikit spesifikasi yang berbeda untuk menampung banyak kontainer. Lalu ada feeder kontainer juga ada. Lalu galangan kapal yang anak perusahaannya ya, merupakan anak perusahaan daripada Nelly yang didirikan pada tahun 88 di atas lahan seluas 7,5 hektar berlokasi di Desa Tamban Kecil, Kalimantan Selatan. Pada tahun 98 PNDP menjadi pemegang saham mayoritas dengan misi utama mendukung pemeliharaan atas kapal-kapal milik PNDP. Memiliki bidang usaha pembuatan dan repair kapal serta fabrikasi yang ditunjang dengan fasilitas. Pertama, strip buoy 1 dapat memuat 2 unit tugboat, lalu strip buoy 2 dapat memuat 1 unit tongkang 230 feet atau tugboat CPO, LCT, dan mini cargo. Lalu strip buoy yang ketiga dapat memuat 1 unit tongkang sampai dengan 330 feet dan hanggar fabrikasi serta workshop. Juga turut melakukan beberapa kerjasama dengan pembangunan kapal seperti dengan PT Batamek dalam pembangunan kapal perintis 1200 GT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Perizinan dan Kelayanan dalam pembangunan kapal perikanan fiberglass 10 GT. Nah, itu adalah sekilas tentang usaha yang dijalankan oleh Nelly ini. Untuk prospek mereka sih seharusnya bagus ya, karena bergerak di bidang logistik yang menjadi kebutuhan setiap belahan dunia. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya ya, di mana posisi publik 9,1150%. Ini sih aman. Lalu PT Hasco Jaya Abadi sebesar 84,8890%. Yuk kita kenalan dengan pemegang sahamnya yang cuma ada satu berita ya. Jadi aman-aman aja, nggak ada berita yang memberatkan perusahaan. Selanjutnya kita lihat statistik daripada Nelly ini, di mana mereka sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022 dan masih profit ya. Mereka juga baru-baru ini membagikan dividen 14 Juni yang lalu. Cukup rajin, 2017, 18, 19, 20, 21, bahkan sampai bagi berkali-kali ya. 3 kali, lalu 2022 bagi sekali. Selanjutnya kita lihat dulu operating profitnya 17,22 miliar rupiah dengan net profitnya 18,02 miliar rupiah. Ini net profitnya lebih besar, jadi saya kurang suka, tapi setidaknya masih ada operating profit.
Lalu dengan pairnya 12,32 kali, ini udah mahal, jadi udah bisa dipastikan nggak bisa masuk watchlist. Operating profit margin 31%, ini bagus. Net profit margin 32%, ini juga bagus. Dengan quick rasionya 220%, bagus. Cuman sayang pairnya udah mahal ya. Dengan turnover hari ini bisa 15 miliar rupiah, dimana mereka naik sampai 8% ya. Sempat mencapai harga 400 rupiah, tapi turun menjadi 378 rupiah. Jadi untuk Nelly ini masih belum layak investasi kalau dari kriteria saya ya. Jadi bagi teman-teman yang request Nelly ini, saya lebih menyarankan untuk memantau SMDR ya daripada Nelly ya. Di mana hari ini juga ada naik SMDR ya, naik 2,88%. Sisanya sih di dalam portfolio di dalam watchlist saya sih nggak ada lagi saham yang bergerak di bidang logistik sih. Kebanyakan sih batu bara ya, sama sawit, besi, lalu kayu, investasi, kertas, dan juga kaca. Kertas juga ada, kardus juga. Nah, jadi gitu-gitu aja sih. Tekstil juga ada, dan juga bahan-bahan. Jadi ya untuk sementara yang bisa menjadi saran saya sih paling SMDR ya. Ya ada masuk ke dalam watchlist premium saya. Untuk Nelly ini masih saya skip dulu. Demikian pembahasan tentang Nelly yang bergerak di bidang pelayaran dari kapal tongkang, kapal tunda, dan juga kapal kontainer. Dan juga ada penggalangan kapal di mana mereka bisa memelihara kapal. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.